Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di Sapa Pagi, masih bersama Dr. Imam Sufa, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Cambu Darat Dr. Karneni, Kabupaten Tulungagung. Luar biasa sekali. Dokter, tadi kan kita sudah bahas banyak sekali tentang biar nggak terkena fatty liver sendiri ya. Mungkin yang pasti ditakutkan oleh setiap orang itu kalau punya sakit sesuatu, itu adalah menular apa enggak nih, misalnya kayak keluarganya sendiri kan mesti juga takut kan yang merawat. Nah, gimana nih dok untuk fatty liver ini sendiri menular apa enggak ya sebenarnya? Oh, ya itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, tidak menular Mbak Intan. Jadi fatty liver itu bukan suatu penyakit yang menular. Jadi yang kita ketahui bahwa fatty liver tadi penyebabnya adalah hipertensi ya, diabetes, ya, obesitas, ya, atau dislipidemia, ya. Nah, keempat-empatnya itu di dalam di kesehatan, di pelayanan kesehatan itu disebut dengan PTM, yaitu penyakit yang tidak menular. Jadi ya diabetes, ya hipertensi, ya dislipidemia, terus kemudian obesitas itu bukan penyakit yang menular. Jadi fatty liver sendiri berarti fatty liver sendiri itu juga bukan suatu penyakit yang menular. Jadi ndak ini terus gemuk terus saya tularkan ke Mbak Intan ya. Ndak, tensi saya tularkan ke Mbak Intan. Tidak. Jadi bukan suatu penyakit infeksi, bukan suatu penyakit yang menularkan, bukan. Jadi memang berasal dari kita sendiri. Jadi tidak menular. Luar biasa sekali karena kan kalau kita ngomongin tentang kesehatan hati nih dok ya, yang sering tidak asing di telinga para tetangganya Intan juga nih, itu adalah kan hepatitis ya dok ya, karena kan hepatitis juga kalau nggak salah juga menyerang sistem hati, cuma kan itu kan menular. Kalau hepatitis menular ya dok ya? Kalau hepatitis itu merupakan salah satu penyakit yang menular ya, jadi penularannya yaitu lewat darah atau kontak darah ya, baik kontak seksual maupun lewat dari hamil kemudian melahirkan ya, jadi penularannya lewat darah. Jadi yang menyerang nantinya akan menyerang fungsi dari hatinya sendiri. Nah, hepatitis B ini kalau misalkan tidak terkontrol ya, tidak bagus, itu nanti juga bisa menyebabkan terjadinya sirosis hati, juga menyebabkan terjadinya kanker hati, sama dengan fatty liver ya. Jadi fatty liver itu juga bisa menyebabkan terjadinya kanker hati maupun sirosis hati. Jadi dua-duanya sama, tapi penyebabnya jalurnya beda. Jadi tidak hanya, makanya sekarang itu tidak hanya yang memiliki hepatitis B yang menyebabkan terjadinya kanker, tapi fatty liver sendiri itu juga bisa menyebabkan terjadinya kanker. Jadi beda jalur Mbak, atau beda beda jalur. Jadi tapi sama-sama dia akan mengarahkan ke arah kanker, bisa seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi beda jalur ya pemirsa, tapi kalau dibiarin aja bisa kanker hati itu kanker. Tadi luar biasa sekali. Pencegahannya beda, pengobatannya pun juga beda seperti itu. Gejalanya mungkin kalau kita bahas sedikit ya pemirsa tentang itu hepatitis, kalau gejalanya apa dok? Kan sama-sama sakit hati ya, berarti yang terluka area perut ya, betul. Jadi gejalanya hepatitis ya seperti tadi nyeri perut ya, ada mual ya sampai muntah ya, kemudian mungkin malas makan ya, karena hati itu fungsinya untuk membantu pencernaan makan. Jadi mual, kembung ya, gangguan pencernaan ya. Jadi kalau lebih berat lagi ya menyebabkan terjadinya perutnya membesar, banyak cairan ya, kemudian kaki maupun wajah, tangan jadi bengkak ya karena banyak cairannya juga, bisa menyebabkan terjadi sampai muntah-muntah darah Mbak Intan. Jadi muntah darah ya, mungkin buah AB-nya menjadi hitam ya, itu sudah termasuk sudah terjadi komplikasi yang sudah berat seperti itu. Dan itu harus cepat-cepat ke rumah sakit nanti untuk penanganan lebih lanjut ya. Jadi gejalanya juga beda ya. Kalau kuning juga nggak sih dok? Kalau hepatitis kuning bisa kuning ya. Kalau di situ kan juga ada namanya sistem empedu di situ ya, di dalam livernya itu. Jadi kalau misalkan livernya terganggu, sudah digerogoti oleh virus hepatitis atau mungkin suruh digerogoti sama dengan fatty liver, nanti lama-lama juga ini akan menyumbat ya saluran-saluran empedu di situ, sehingga dia tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh, tidak bisa dialirkan, akhirnya dia menumpuk, akhirnya wajahnya menjadi kuning semua. Luar biasa sekali. Nah,
Kalau pengen tahu nih ya, wahai tetanggaku, kira-kira ini termasuk fatty liver atau mungkin hepatitis, karena sama-sama di hati ya, tapi beda gejala, beda pengobatan juga. Nah, periksa aja gitu Bisa, ya. di ada sini bisa. Periksa. Nanti di RSUD Campur Darat sudah bisa dilakukan pemeriksaan ya fungsi hati maupun virus hepatitis juga sudah bisa. Luar biasa sekali nih dok. Jadi kan kalau fatty liver tadi kan jawabannya tidak menular ya pemirsa. Nah, itu bisa diturunkan nggak sih dok? Jadi betul, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebenarnya bisa. Jadi tapi bukan suatu penyebab ya. Jadi misalkan diabetes gitu ya, diabetes atau hipertensi ya. Banyak orang masyarakat itu menanyakan kepada kita, dok ini apakah menular ya? Sebenarnya penyebabnya bukan karena menular ya, tapi faktor risiko ya, terjadinya suatu hipertensi pada pasien maupun diabetes itu salah satu faktor risikonya itu adalah memang dari keluarga. Jadi misalkan diabetes punya keluarga menderita diabetes, nanti bisa saja kita terkena ya. Tapi tidak semuanya Mbak Intan. Selama perubahan gaya hidup kita menjadi baik. Nah, jadi biasanya pasien yang bagus atau baik itu biasanya, oh saya punya keluarga sakit diabetes, sakit hipertensi. Mulai sekarang saya akan mencegahnya biar tidak terjadi diabetes. Bisa Mbak Intan, yaitu dengan olahraga, dengan makanan yang diet yang sehat ya, makanan yang teratur ya. Terus kemudian itu bisa kita cegah, tapi sudah mempunyai bakat atau menderita diabetes itu sudah ada gitu. Jadi bukan menularkan tapi sebagai faktor risiko. Jadi tidak semuanya dari keluarga kita, dari orang tua kita, orang tua kita diabetes, kita jadi diabetes itu belum tentu ya. Tapi risiko untuk terjadinya diabetes bisa jadi tentu. Luar biasa. Jadi tugas kita nih harus mencegah risiko itu biar betul. tidak terjadi gitu ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang ada yang sakit diabetes atau tensi ya, kita baiknya harus merubah gaya hidup kita biar tidak terjadi bagaimana gitu. Kembali lagi karena generasi-generasi sekarang terlalu dimudahkan dengan ada gadget ya, yang biasanya orang rajin olahraga, jalan-jalan, sekarang ada banyak perabotan rumah tangga sendiri pun yang sudah pakai robot, jadi kayak aktivitas itu jadi minimal sekali ya dok ya. Jadi harus obah intinya, harus gerak gitu ya. Ya kalau bahasa Jawanya harus obah, ora owah gitu ya. Luar biasa sekali. Gini dok, ada sebuah kebiasaan dari tetangganya Intan itu kayak minum suplemen gitu. Sebenarnya itu ada efeknya nggak sih dok? Maksudnya terhadap kesehatan hati sendiri gitu ya? Karena kan suplemen itu banyak macamnya juga ya dok. Iya, Menurut dokter gimana? Iya, yang penting memang harus salah satu yang harus dihindari untuk menjaga hati kita biar baik ya. Salah satunya selain tadi diabetes atau kolesterol atau mungkin hipertensi maupun itu salah satu untuk menjaganya itu hati kita itu dengan mengkonsumsi obat-obat yang sesuai dengan petunjuk yang benar. Jadi jangan sembarangan minum obat. Jadi, kalau nggak tahu jenisnya, nggak tahu bahannya, terutama kalau misalkan kita konsumsi itu bisa memberatkan hati kita. Ya. Jadi membuat sakit hati kita. Jadi fungsinya saya seperti ini tapi kok ditambahin dengan obat-obat yang nggak jelas, yang nggak ini, jadi nanti dia repot sendiri hati kita. Nah itu dia kerjanya tambah beban untuk kerjanya untuk membersihkannya. Jadi lama-lama nanti capek jadi hati itu ya, capek lelah gitu ya, sehingga dia nanti akan istilahnya inaktif atau malas saya berfungsi sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan ya, misalkan mual atau muntah seperti itu. Misalkan kita minum apa ya, ada orang yang mungkin minum seperti kayak minum yang maaf ya suplemen yang itu ya nggak jelas gitu ya, dia nanti akan kalau misalkan tidak direspon sama livernya seperti biasanya akan dimuntahkan gitu ya. Tapi kalau terus berlebihan terus misalkan setiap hari minum yang nggak jelas itu ya kasihan hatinya kita, nanti lama-lama dia akan rusak sendirinya seperti itu. Jadi harus hati-hati seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi wahai tetanggaku, wahai kaumku, jadi kalau misalnya ingin hidup sehat, pengen minum suplemen, sebenarnya kita konsul dulu ya, konsultasi dulu sama dokternya. Jadi biar hati kita itu kerjanya itu tidak berat dan
bisa dinetralkan gitu, maksudnya nggak yang malah bikin efek samping gitu ya dok ya. Iya betul, jadi jangan memberatkan hati kita. Luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak sekali dok pertanyaan yang mau Intan tanyakan nih, tapi kita harus berpisah karena waktu nih. Iya. Mungkin dokter terakhir nih pesan untuk tetangga-tetangganya dan masyarakat Tulungagung nih khususnya nih, tentang gimana nih agar tetap menjaga kesehatan, agar hatinya sehat, nyamanlah hidupnya. Silakan dokter. Betul. Jadi kepada masyarakat campur darat khususnya dan juga masyarakat sekitarnya, jika Anda sudah berumur di atas 45 tahun ya, sebaiknya Anda medical check up ya, untuk pemeriksaan seperti tensi, ya, kolesterol, gula ya, maupun yang lainnya ya. Itu untuk mencegah biar kita tidak terjadinya fatty liver ya. Itu bisa dilakukan, alhamdulillah sudah bisa dilakukan ya di RSUD Campur Darat Mbak Intan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hati-hati dengan hati kita. Jadi harus dijaga benar hati kita karena itu fungsinya sangat vital untuk tubuh kita. Mungkin itu Mbak Intan. Luar biasa sekali. Hati-hati dengan hati kita, iya, jangan sampai sakit akhirnya kebablasan ya. Nanti sakit terus malah nggak nyaman ya hidupnya kita ya. Luar biasa sekali. Baik dokter, terima kasih. Pemirsa, jika pemirsa ingin konsultasi langsung dengan Dokter Imam, bisa langsung datang ke RSUD Campur Darat Dr. Karneni, Kabupaten Tulungagung. Setiap hari apa dokter? Setiap hari Senin sampai Jumat di Poli Penyakit Dalam. Luar biasa sekali. Setiap hari Senin sampai Jumat di Poli Dalam. Pukul berapa nih dok kalau orang-orang pengen datang nih dok? Ya sudah bisa dari jam 7:30 ya sampai dengan selesai. Oke, 7:30 sampai selesai. Bisa langsung ke Poli Dalam RSUD Campur Darat Dr. Karneni. Baik pemirsa, jika pemirsa ingin mengetahui update lebih lanjut tentang RSUD Campur Darat, dapat mengikuti seluruh akun sosial medianya dengan @RSUD Campur Darat di TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, pemirsa, saya Intan Nafisa mohon undur diri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa.